warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya kita diberikan kesehatan, kita diberikan istiqomahan dalam menuntut ilmu sebagaimana Rasulullah SAW selalu menyemangati umatnya untuk terus mengambil ilmu syar'i, apalagi ilmu tentang kehidupan kita yang berkaitan dengan sholat, yang berkaitan dengan puasa, yang berkaitan dengan fikih-fikih yang setiap kita pasti membutuhkan ilmu tersebut. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan di mana jalan itu dia menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan jalan pintas kepada hamba tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas, menuntut ilmu yang sebagaimana ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah pahamkan, inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama Islam. Barakallahu fikum. Yang kedua, selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada pengikut-pengikut beliau hingga akhir kiamat kelak. Nah, barakallahu fikun. Kaifa halukun? Gimana kabarnya ibu-ibu yang hadir di Zoom sekarang? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah sehat Ustazah. Ustazah. Semoga Baik Ustazah juga Ustazah. sehat. Ustazah sehat semua. Alhamdulillah, barakallahu fikun. Sekarang kita akan membahas tentang murojaah. Sebelumnya kita Sudah belum mulai. eh, pembatal sholat, betul? Betul Ustazah. Nah, pembatal sholat. Sebelum kita masuk ke makruh-makruh sholat, ada beberapa poin yang belum kita bahas kemarin tentang mubtilatus sholat, pembatal-pembatal sholat. Mubtilatuha, pertama adalah yang membatalkan sholat. Ini maksudnya membatalkan sholat, sholatnya bukan hanya pahalanya berkurang, tapi sholatnya tidak sah, sehingga tidak boleh dilanjutkan, ya, sholatnya tidak boleh dilanjutkan. Dan yang kedua, ini mengakibatkan kita harus mengulang sholat. Jika ada seorang hamba yang melakukan pembatal sholat, tapi sholatnya masih dilanjutkan. Sehingga sholatnya tidak sah, pertama. Dan yang kedua, dia masih memiliki kewajiban yang dia tanggung, yaitu kewajiban antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, yang pertama tidak sah, dan yang kedua masih ada tanggungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga harus diulang. Sehingga konsekuensinya harus diulang dan harus sholat 2 kali, ya, sholat sekali lagi, sehingga bisa dikatakan sholat itu sah. Apa saja pembatal-pembatal sholat yang harus kita ketahui? Pertama pembatal-pembatal sholat yang pertama adalah yubtilus sholat. Yang pertama adalah ad-dhahik, tertawa terbahak-bahak, ya. Ad-dhahiku bisaut, jadi tertawa terbahak-bahak dalam sholat. Jadi tertawa jika dia misalnya mampu menahan tawa, tetapi dia tertawa, ya. Jadi dia dalam konteks ini kita bagi menjadi dua. Pertama, dia tidak bisa menahan tawa. Jadi spontanitas, ya. Macam pertama, spontanitas
ada hal yang lucu, ada hal yang tidak bisa ditahan untuk kejadian yang lucu tersebut, kemudian dia spontanitas tertawa. Maka hal pertama, dia tidak mampu untuk menahan ya spontanitas dia tertawa, maka ini tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat adalah tertawa di mana dia mampu untuk menahan, kemudian dia lontarkan. Dia lontarkan ketawanya sehingga tertawa dengan suara. Ini yang membatalkan sholat. Ya, ini yang membatalkan sholat. Maka kata muallif di sini, fa innahu yubtiluha bil ijma'. Maka tertawa terbahak-bahak yang dimana dia mampu untuk menahan tapi dia ketawakan, maka itu membatalkan secara pendapat ijma' ulama. Kesepakatan ulama, bahwa ulama mengatakan itu bisa membatalkan sholat. Karena apa? Li'annahu kalam. Karena tertawa dengan suara, ya, maka itu seperti bicara. Padahal sholat, padahal sholat itu adalah munajat kita, perbincangan kita antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada obrolan antara kita dengan manusia, nah itu membatalkan sholat. Karena hakikatnya kita sekarang lagi bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengeluarkan suara selain obrolan antara kita dengan Allah, maka itu seperti al-kalam, obrolan biasa bersama manusia, itu yang membatalkan sholat. Pertama karena dia seperti pembicaraan. Yang kedua, minal istighfaf wat tala'ub. Karena tertawa dengan suara itu termasuk main-main dalam sholat. Termasuk hal yang meremehkan sholat. Ya. Jadi dia tidak mengagukan sholat ini. Padahal sholat adalah imaduddin, tiang dari agama. Sehingga karena dia seakan-akan bermain dalam sholat, itu menafikan tujuan dari sholat yang apa? Yang dimana sholat itu adalah munajat antara kita dengan Allah. Itu masalah dohik. Amat tabassum, adapun tersenyum, hanya tersenyum tanpa terbahak-bahak. Ya tersenyum, maka itulah yubtiluha, tidak membatalkan sholat. Ya. Nah, pertama. Dan yang selanjutnya adalah yang membatalkan sholat al-kalam amdan li ghairi maslahatis sholat. Berbicara dengan sengaja tanpa kebutuhan syar'i. Ya. Jadi berbicara dengan sengaja amdan li ghairi maslahatis sholat, tanpa maslahat sholat. Jadi jika ada seorang yang lagi sholat kemudian dia bicara, tolong ambilkan kompor atau tolong ambilkan sandal, tolong ambilkan sendok, tolong matikan lampu, tolong matikan kompor. Nah ini amdan, sengaja. Padahal apa kaitan kompor dengan sholat? Apa kaitan sandal dengan sholat? Ya, maka ini membatalkan sholat. Kecuali ulama mengecualikan jika di sana ada kebutuhan yang darurat yang membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Ya. Kecuali pembicaraan antara yang mengakibatkan mudarat orang lain atau diri sendiri. Misalnya ada anak yang di depan kita lagi sholat, kemudian ada anak kecil di depan kita. Jika kita tidak ngobrol atau jika kita tidak menyuruh dia untuk tidak maju, maka dia akan jatuh misalnya. Nah, ini boleh diperbolehkan karena ini maslahat untuk orang lain. Ya, maslahat untuk orang lain. Nah, itu diantara yang membatalkan sholat berbicara dengan sengaja. Kemudian selanjutnya yang bisa membatalkan sholat mururul mar'atil balighoh, lewatnya perempuan balik, awil himar,
atau keldai, awil kalbil aswad, atau anjing yang hitam di depan orang yang sholat. Ada tiga sesuatu di mana tiga ini jika melewati orang sholat, maka orang yang sholat ini bisa batal. Pertama adalah wanita perempuan yang balik. Almar'atul baligh, perempuan yang balik. Berarti selain perempuan yang balik, tidak membatalkan sholat jika dia lewat di depan orang sholat. Contohnya perempuan yang misalnya anak-anak, ya, atau misalnya laki-laki dewasa, ya, atau anak-anak kecil dari perempuan atau laki-laki, ya. Itu jika lewat secara sengaja atau tidak sengaja, maka itu tidak batal. Kemudian yang kedua, al-himar, keledai. Ya. Kemudian yang ketiga, kalb al-aswad, anjing yang hitam. Jadi jika anjingnya warna putih atau jika anjingnya warna krem, pokoknya warnanya selain warna hitam, maka tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Jika tiga ini melewati tempat sujud, ya, maudhi'a sujudihi, melewati tempat sujudnya, maka membatalkan sholat. Tapi jika ada tiga ini, wanita balik, yang dua keledai, dan yang ketiga al-kalbul aswad, itu lewat di depan misalnya bukan tempat sujud atau lewat belakang. Nah, ini tidak membatalkan sholat. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum yusalli", jika salah satu dari kalian sholat, fa innahu yasturuhu. Fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mislu akhiratir ruhl. Maka bisa menjadi sutroh, sesuatu yang seperti akhiratir ruhl, yaitu tempat pijakan kuda atau unta. Tempat duduk, ya, tempat duduk seperti orang jika naik unta atau naik kuda, ya. Tapi jika tidak ada sesuatu itu di dalam sholat, فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ, jika di depannya tidak ada sesuatu seperti pelana, ya, pelana. فَإِنَّهُ, maka bisa memotong sholat. Pertama, al-himar, keledai. Yang kedua, al-mar'ah, wanita balik. Yang ketiga, al-kalbul aswad, anjing hitam. Ya, bisa memotong sholat. Jadi tidak sekedar mengurangi pahala sholat, ya, memotong sholat. Jadi sholatnya batal, sehingga dia harus mengulang dari takbiratul ihram. Jika tidak ada sutroh. Ya, tapi beda halnya jika ada sutroh. Beda halnya jika ada sutroh. Misalnya kita sudah tahu hukumnya sutroh itu hukumnya sunnah. Kemudian ada orang yang lewat, kita berusaha untuk mencegah, kemudian orang itu tetap lewat. Nah, maka sholat kita tidak batal. Karena kita pertama sudah mengusahakan untuk memasang sutroh, dan yang kedua kita berusaha untuk mencegahnya dengan tangan kanan kalau dia lewat dari kanan, atau tangan kiri kalau dia lewat dari kiri, ya. Tapi dia tetap lewat, maka ini sholatnya kita tetap sah. Yang tidak sah itu apa? Ketika orang sholat tidak ada sutroh, ya. Kemudian ada orang sholat, kemudian ada orang yang nyelonong lewat tempat sujudnya. Ini yang membatalkan sholat.
Maka hati-hati ya, hati-hati ketika kita sholat di Masjid Nabawi atau ketika kita sholat di Masjidil Haram, itu biasanya banyak orang yang lewat-lewat ya. Maka jangan salahkan orang lewat karena memang dia ingin keluar misal dari masjid ya, tapi kita harus waspada. Misalnya kita masbuk ingin masuk masjid, maka kita cari tempat yang kosong atau tempat yang sekiranya orang tidak lewat di sana, misalnya di pojokan atau paling soft depan ya. Dan kita sholat di jalan, orang tempat orang lewat ya. Maka di sini rawan sholat kita tidak sah ya. Rawan sholat kita tidak sah. Entah itu sholat sunnah atau entah itu sholat wajib ya. Maka kalau sholat wajib, maka kita berusaha mencari tempat yang tidak dilewati orang. Karena ini wajib ya, sifatnya wajib. Takut sholat wajib kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bagi orang yang lewat, itu juga ada hadisnya. Bagi orang yang lewat, jika dia mampu untuk menunggu orang sholat, maka dia wajib menunggu. Wajib menunggu dan tidak melewati orang sholat. Kata Rasulullah SAW, Alladhi yamurru baina yaday as-sholah, yang lewat di hadapan orang sholat, ya, yang lewat di hadapan orang sholat itu lebih baik baginya, ya, lebih baik baginya untuk menunggu arba'ina sana, 40 hari, daripada dia lewat di hadapan orang sholat. Ya. Jadi ini termasuk dosa besar. Min kaba'iriz dzunub, termasuk dosa besar sehingga Allah dan Rasulnya langsung menghukum dengan lebih baik dia menunggu 40 hari. Bayangkan 40 hari itu lama. Ya. Kita disuruh berdiri atau disuruh menunggu entah duduk atau dengan berdiri atau dengan tidak tidur. Nah, kalau 40 hari menunggu lama ya. Maka di sini kata Rasulullah lebih baik nunggu 40 hari daripada apa? Melewati orang sholat. Berarti menunggu itu lebih baik daripada menunggu daripada lewat orang sholat. Berarti lebih apa? Hukumannya lebih berat. Ya. Maka kita di sini ketika kita misalnya di masjid agung atau di masjid yang terkenal atau di masjid yang viral, maka kita hendaknya harus peka. Adakah ada orang yang sholat yang kita lewati? Apakah orang ini lagi doa atau apakah orang ini lagi sholat atau orang ini lagi tidur? Ya. Maka kalau lagi sholat, maka kita tidak boleh melewati, jadi lewat dari belakang. Ya, lewat dari belakang. Atau jika memang tidak ada jalan, maka kita ambil sutro untuknya. Kalau dia tidak ada sutro, kita ambil sutro untuknya, kemudian kita lewat dari belakang sutro tersebut. Sehingga kita tidak melewati orang sholat. Ya. Warrohlu, apa itu arrohl? Sutroh Nah, tadi apa, Ustazah? Sutroh tadi apa, kenapa? Ustazah? Sutroh Ya, tadi apa? Sutroh. Sutro ada pembatas sholat. Misalnya jika imam itu pembatas sholatnya misalnya dinding, ya. Kalau misalnya kita bisa mengambil sutro pembatas sholat, misalnya kita bisa jadikan meja di depan kita, sehingga tahu, oh ini lagi sholat. Misalnya botol Pasti minum. dulu. Kenapa? Apapun, berarti apapun yang menjadi pembatas antara tempat sholat kita sama orang lewat gitu ya. Iya. Jadi orang tahu, biasanya di masjid ada kayak benda-benda untuk sutro. Ya, biasanya eh, bentuknya seperti masjid gitu, dikasih seperti masjid ya. Tapi dia tegak, berdiri tegak, tidak terlalu tinggi. Jadi mungkin sekitar pelana ya. Pelana yang biasanya kita duduk, yang biasanya anak-anak kecil duduk di kuda, nah itu setinggi itu.
Ya, maka disebutkan di sini ar-rohl. Apa itu rohl? Rohl adalah pelana ma yurkab alaihi al-ibil. Sesuatu yang kita duduki jika kita naik unta, ya. Yang jadi senderan. Nah, itu setinggi tempat duduk yang biasanya kita jika naik unta atau naik kuda, dan tempat senderannya itu setinggi itu yang kita wajib jadikan sutroh itu. Wahwa kasar lil faros, dan itu seperti Ustazah, juga pelana di atas faros, yaitu kuda. Naam. Ustazah, kalau di rumah biasanya kadang-kadang kalau yang mau sholat itu di depannya kita kasih seperti bantal gitu Ustazah. Maksudnya sebagai kayak penghalang gitu. Nggak masalah Ustazah. Nggak masalah, ya. Pokoknya tingginya seperti pelana. Miqdaruha di sini dibatasi, ya. Miqdaruha ukurannya kira-kira satu lengan kita, ya, dari Oh, ujung iya. jari sampai siku, ya. Dari ujung jari sampai siku. Wahuwal Tingginya itu. mujzi fi sutroh, itu batasan minimal dalam sutroh, ya. Batasan minimal dalam sutroh itu setinggi antara ujung jari kita sampai siku, ya, sampai siku. Misalnya botolnya setinggi itu atau kurang dari itu, tetapi orang tahu kalau kita lagi sholat, ya. Tetapi batas minimalnya yang beliau katakan adalah ziro, dari ujung jari sampai siku. Paham? Misalnya bantal boleh, atau kursi boleh, Iya atau misalnya Ustazah. tas, ya, boleh. Tumbler ya Ustazah. Tumbler, ya, boleh. Jadi yang menandakan pokoknya di depan kita ada sutroh. Dan itu termasuk sunnah. Sunnah-sunnah dalam sholat yaitu menjadikan depan kita sutroh. Seperti imam. Imam ada sutrohnya. Jadi jika imam sholat kemudian ada jamaah, nggak apa-apa. Ada orang yang lewat jamaah. Jadi lewat di soft-softnya jamaah itu tidak membatalkan sholat. Mengapa? Karena sutrohnya jamaah itu sudah diwakilkan dengan sutrohnya imam. Makanya jika ada seorang yang lewat sutrohnya imam, dia melewati tempat sujudnya imam, ya, maka semua jamaah bisa batal. Makanya kalau kita sholat sendiri, maka kita sunnahnya mengambil sutroh. Supaya apa? Supaya kita sholatnya tidak batal, orang yang ingin lewat tahu kalau kita lagi sholat. Ada yang pertanyaan? Ustazah izin bertanya. Misalnya lagi sholat id Ustazah. Terus pas baru takbiratul ihram terus kita buang angin Ustazah. Nah itu untuk ke belakang kan posisinya rapat ya Ustazah. Itu sebaiknya gimana Ustazah? Untuk kita berwudu lagi. Nah, jadi misalnya sholat id, karena sholat id termasuk sholat, ya. Semua sholat maka wajib bersuci. Imma bersuci dengan tayamum atau bersuci dengan air, ya. Misalnya kita tidak memiliki air di dalam masjid, ya, maka karena tidak ada air, ya, tidak ada air, kita susah untuk ke belakang, maka dengan tayamum. Tapi ketika kita membawa air, ya, air mineral, ya, atau air botol, maka kita wajib berwudu dengan air tersebut karena wujudul ma, karena adanya air. Kecuali jika tidak ada air, ya, tidak ada air, maka kita boleh tayamum. Ustazah. Nah kalau yang terkait dengan yang tadi nomor 3 itu gimana Ustazah? Kan kita nggak boleh lewat yang depan tempat sujud ya Ustazah. Iya, betul itu. Nah, sedangkan posisinya kan udah berjalan sholatnya nih, Ustazah. Nah, sebaiknya kita menunda mengambil air wudhu apa melipir-melipir apa gimana Ustazah? Oh, Misalnya gitu Ustazah. karena Hmm. sutrohnya orang, ya, karena sutrohnya jamaah itu ditanggung oleh imam. Jadi tidak mengapa kita lewat softnya para jamaah. Yang penting sutrohnya para imam, ya, imam itu tidak dilewatin.
Paham? Jadi kalau Paham, kita Ustazah. batal sholat, Mm-mm. batal wudhu, maka boleh kita ke kamar mandi, ya. Boleh kita ke kamar mandi, kemudian melewati soft-soft para jamaah yang lain. Bahkan itu wajib karena dia lagi batal. Hmm. Untuk melanjutkan Karena kita sholat, berjamaah kalau gitu Ustazah ya. Paham, iya, Ustazah. karena kita berjamaah, maka boleh melewati soft. Kecuali kalau misalnya selesai jamaah, kemudian ada orang sholat sunnah, ada orang misalnya sholat tahiyatul masjid, ada orang masbuk misalnya, maka di sini kita tidak boleh melewati orang sholat. Terus Ya, jaraknya berapa Oh. Ustazah? Jarak antara itu diperbolehkan kita lewat sama ndaknya itu jaraknya kira-kira berapa meter atau berapa? ya, jaraknya yaitu sejauh tempat sujudnya dia. Jika dia menempati misalnya sujud memerlukan satu sajadah misalnya, maka dalam sajadah itu kita tidak boleh lewat. Maka di luar sajadah itu kita boleh lewat. Jadi kita tidak boleh melewati tempat sujudnya. Antara ujung jarinya sampai ketika dia sujud, nah itu kita tidak boleh melewati. Berarti kita boleh melewati luar dari tempat sujudnya dia. Oh Paham? iya. Paham, Ustazah, insya Allah. Insya Allah paham Ustazah. Ustazah. Nah, jadi ini masalah sutro. Jadi kita ulang, sutro ini adalah mengambil sutro dan menjadikan sesuatu di depan kita ketika sholat itu termasuk sunnah. Yang sekarang sudah menjadi as-sunnah mahjur, sunnah yang ditinggalkan orang-orang. Dan yang kedua, jika ada seorang wanita balik atau keledai ya atau anjing anjing hitam yang melewati orang sholat dan dia tidak ada sutrohnya, maka dia bisa membatalkan sholat. Yang ketiga, jika dia sudah mengambil sutro dan dia sudah berusaha untuk mencegah dengan tangannya atau dengan kakinya boleh, maka ini tidak membatalkan sholat. Ya. Dan yang keempat, batasan sutro. Ya, batasan sutro itu antara ujung jari kaki kita sampai sejauh orang itu sujud. Maka di sini kita tidak boleh melewati tempat sholatnya. Adapun di luar itu, ya, itu di luar dari kewajiban kita untuk tidak melewati sholat. Itu keempat. Dan yang kelima, batas minimal tingginya sutro, batas minimal tingginya sutro yang kita ambil untuk jaga-jaga supaya tidak ada sholat itu seukuran ziro'un, yaitu satu lengan antara jari sampai siku, satu lengan. Nah, itu batas minimal tinggi dari sutro. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membatalkan sholat selanjutnya adalah kashful aurati amdan. Membuka aurat secara sengaja. Membuka aurat secara sengaja. Jadi, misalnya kita sengaja rukuh kita bolong. Misalnya, sengaja ya. Maka di sini sholat kita batal karena dia membuka aurat. Atau misalnya jika dia sholat kemudian dia menggunakan daster yang dasternya misalnya lengannya pendek ya sampai kelihatan ketiaknya misalnya atau kelihatan lengan atasnya. Kemudian dia pakai eh, khimar, pakai kerudung yang bolongan misalnya ya. Yang bolongan yang bisa keluar tangannya sehingga nampak lengan tangan dan lengan tangan kanan dan lengan tangan kiri, ya kan? Nah, di sini dia sengaja amdan. Dia sengaja membuka aurat. Atau misalnya kaos kakinya bolong, ya. Kaos kakinya bolong padahal ada kaos kaki lain di rumahnya, tapi dia mager. Mager untuk mengganti kaos kakinya. Nah, ini di sini amdan. Dia sengaja. Maka sholatnya batal. Karena apa? Karena membuka aurat.
Karena di antara syarat sah sholat yaitu sitrul aurah, menutup aurat. Ya. Kecuali jika tidak sengaja. Misalnya rukuhnya tipis, angin misalnya di halaman rumahnya atau di rumahnya besar, ya anginnya lagi kencang, maka kebuka, ya kebuka kemudian kelihatan rambutnya. Atau eh, misalnya dia terlalu lebar ketika sholat ya sehingga kebuka sedikit atau robek ya robek misalnya rukuh bawahnya. Nah di sini tidak sengaja ghairu amdin. Syaratnya apa? Tidak lama. Ya syaratnya tidak terlalu lama dan langsung dia tutup. Segera dia kembalikan ke tempat semula. Ya, maka syaratnya pertama yang tidak membatalkan sholat ghairu amdin, dia tidak sengaja membuka aurat, dan yang kedua segera ditutup auratnya, ya auratnya segera ditutup. Nah, yang kelima itu membuka aurat dengan sengaja. Dan yang keenam istidbarul qiblah, membelakangi kiblat, ya membelakangi kiblat. Li'anna istiqbalaha syartun li sihhatis shalah. Karena menghadap kiblat itu termasuk syarat sah dari sholat. Ya, membelakangi kiblat dengan sengaja tanpa uzur. Tanpa ada uzur syar'i. Membelakangi kiblat, ya. Jadi kiblat itu harus kita jaga, harus kita agungkan, harus kita hormati dengan adab-adab. Misalnya di masjid misalnya. Ya, membelakangi kita tidak membelakangi kiblat. Dengan apa? Dengan kalau tidur di masjid, kepala kita itu atau kaki kita tidak menghadap ke kiblat. Paham? Jadi dibalik. Misalnya kiblatnya di utara, maka kepalanya di utara. Atau misalnya jika kiblatnya di timur, maka kepala kita di timur. Jangan kaki kita dihadapkan ke kiblat. Paham Ibu? Insya Allah Ustazah. Allah pulang, Nah, Ustazah. insya Allah. Jadi membelakangi kiblat termasuk membatalkan sholat. Dan yang ketujuh, ittisalun najasa bil musalli. Terkena najis. Ya, entah di badan, entah di pakaian, atau tempat sholat. Ma'al ilmi biha. Dan dia tahu kalau ada najis di tubuhnya. Wa tadhakkuruha. Dan dia ingat. Idza lam yuzilha fil hal. Ingat. Kalau ada najis di badannya dan dia tidak menghilangkannya langsung. Misalnya pertama al-ilm biha, dia tahu kalau misalnya di tempat itu habis terkena ompolnya anaknya yang sudah umur 3 tahunan, 5 tahunan ya. Maka dia tetap sholat di sana. Padahal ada tempat lain yang lebih suci, lebih bersih. Ya, di sini sholatnya tidak sah. Ya, tidak sah karena termasuk syarat sah sholat itu suci dari najis badan, pakaian, dan tempat sholat. Kemudian misalnya ketika sholat tiba-tiba dia keluar cairan dari kemaluannya, ya atau dari lobangnya, ya itu termasuk membatalkan sholat karena ada cairan yang keluar, ya yang keluar dari lubang tersebut. Maka harus langsung dibatalkan sholatnya, ambil wudhunya, kemudian dia sholat kembali. Kecuali yang najisnya hanya di pakaian atau najisnya ada di tempat sholat. Misalnya ya
kotoran misalnya kotoran hewan yang haram dimakan. Ya, kotoran hewan yang haram dimakan misalnya ada dari langit misalnya. Kita sholat di rooftop, kemudian ada najis, ya, ada kencing misalnya, kencing anjing misalnya, maka di sini ya kita bersihkan tanpa harus kita mengulangi wudhu. Misalnya kita teringat kalau pakaian kita ada air kencing anak kita misalnya, ya maka di sini kita tanpa berwudhu, tapi kita membersihkan pakaian kita. Ya, karena itu berkaitan dengan najis dengan pakaian. Bukan bukan berkaitan dengan najis dengan tubuh kita. Paham Ibu? Yang ketujuh, Yang keenam itu Ustazah ya, tulisannya. yang keenam. Yang Ustazah, keenam terkena najis. Naam? apa Ustazah? Kalau kita mengetahui setelah sholat ada kotoran burung di baju kita, di mukena gitu, itu gimana Ustazah? Setelah sholat baru tahu gitu. Sholat berjamaah Nah, misalnya di lapangan atau apa, sholat id atau apa gitu. najis di mana? Ya, itu kotoran burung. Kan suka nggak tahu-tahu di mukena ada kotoran burung gitu. Misalnya kalau lagi di Madinah atau di mana gitu, di mukenanya. Itu apakah Naam. sholatnya sah? Nah, misalnya ada najis dan ingatnya baru ketika kita sholat, Kelihatannya, ya. ya, kelihatannya baru ketahuannya itu setelah sholat. Selesai sholat itu, oh ternyata ada ini nih, ada kotoran burung gitu. Gimana Ustazah kalau gitu? Nah, wallahu a'lam, nanti anak carikan dalilnya. Eh, yang anak tahu, jika misalnya ada seorang yang lupa berwudu, kemudian dia ingat bahwa setelah selesai sholat, dia ingat belum berwudu, ini wajib diulang, ya, wajib diulang. Tapi kalau misalnya najisnya ada di badan, misalnya lupa, atau di pakaian, lupa belum dibersihkan, tapi lupanya setelah selesai sholat, anak carikan hukumnya dulu ya Bu ya. Iya, iya. Jadi baru ketahuannya, oh ternyata ada najis. Apa nih, burung Iya. atau apa kotoran cicak gitu misalnya. Nah, insya Allah. Iya Ustazah. Ada lagi pertanyaan? Nah, selanjutnya tarku ruknin min arkaniha, meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat dengan sengaja. Au syartin min syurutiha, atau meninggalkan syarat dari syarat-syarat sholat. Ya, misalnya dia meninggalkan sengaja sujud. Jadi dari ruku langsung dia berdiri. Atau dia meninggalkan ruku dengan sengaja. Ya, karena semua itu termasuk rukun. Atau syarat dari syarat-syarat sholat. Misalnya dia tidak berwudu dari sholat, ya. Atau apa? Mandi misalnya. Dia setelah berhadas besar lupa mandi. Ya, maka dia menghilangkan syarat dari syarat-syarat sholat. Karena termasuk syarat sholat apa? Bersuci. Walaupun dia lupa. Ya, walaupun lupa, ya, karena meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat atau syarat dari syarat-syarat sholat, ya, lupa atau tidak lupa, maka bisa membatalkan sholat. Kemudian yang 9, al-amalul kathir min ghairi jinsiha li ghairi darurah. Gerak yang banyak tanpa gerakan itu bukan termasuk gerakan sholat. Di ghairi darurah, tanpa darurat. Ya, tanpa darurat. Misalnya dia gerak, lihat jam, kan tanpa darurat. Ya, tanpa darurat. Misalnya dia punya janji sama orang, kemudian dia lihat jam terus, ya. Kemudian misalnya garuk-garuk, ya, padahal bisa ditahan. Ya, bisa ditahan. Ataupun misalnya dia gerak-gerak kanan, kiri, padahal di antara sunnah dalam sholat itu waqumu lillahi qanitin, berdirilah kepada Allah, menghadap Allah dengan khusyuk, artinya tidak gerak-gerak kanan kiri. Atau misalnya dia melirik ke atas, melirik ke bawah, gerakan, ya.
atau noleh ke kanan, atau noleh ke kiri. Gerakan. Pokoknya semua patokannya gerakan yang tanpa uzur, tanpa kebutuhan, maka itu dianggap gerakan satu. Kalau dia gerakan lagi, anggap gerakan dua. Dia gerakan lagi, dianggap gerakan tiga. Jadi patokan gerakan banyak itu adalah jika gerakannya itu besar, maksudnya gerakannya tiga ke atas berurut-urut. Ya, misalnya berurut-urut. Misalnya kita lihat jam, habis itu langsung kita garuk-garuk. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kita noleh kanan kiri. Nah, ini sudah batal sholat. Ya, karena itu dianggap para ulama, gerakan banyak adalah tiga gerakan yang berturut-turut itu sudah dinamakan para ulama al-amalul kathir. Gerakan yang banyak. Adapun gerakan yang tidak berturut-turut, misalnya di rakaat pertama kita garuk pertama, rakaat kedua garuk lagi, rakaat ketiga garuk lagi. Nah, ini tidak dikatakan membatalkan sholat karena dia tidak berturut-turut. Jadi tiga berturut-turut, maka ini yang membatalkan sholat karena termasuk amalul kathir, gerakan yang banyak. Lighoiri darurat, tanpa darurat. Nah, keluar dari sini jika ada kebutuhan. Ya, jika ada kebutuhan maka diperbolehkan. Jika ada kebutuhan maka diperbolehkan. Contoh, kita HP di tas bunyi, ya, alarmnya bunyi, atau ada orang yang telepon, maka di sini kita wajib mematikan. Ya, kita wajib mematikan alarm tersebut. Mengapa? Karena mengganggu jamaah yang sholat. Ya. Atau misalnya ada anak yang ingin jatuh, kita tolong. Ya. Atau misalnya anak kita ya sudah jauh, sudah misalnya ngambil barang orang, kita wajib mengawasi anak tersebut dengan melirik, ya, karena untuk apa? Ngawasi. Takut anaknya jatuh, atau takut anaknya kena bahaya. Nah, ini boleh. Bagi ibu-ibu yang punya anak kecil, kemudian dia ingin mengawasi anaknya dengan melirik kanan, melirik kiri, anaknya lagi apa, ya, itu boleh. Boleh, karena itu kebutuhan sholat demi kemaslahatan dirinya dan anaknya, atau kemaslahatan jamaah, ya. Misalnya orang tok 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 ya, tok 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 pintu, kemudian itu mengganggu kita sholat, ya, maka kita boleh misalnya pertama kita teriak misalnya mengeraskan suara, Alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Atau jika tidak, kita boleh bukakan pintu, tapi jika itu menghadap kiblat, ya. Contoh gerakan yang tanpa darurat, akal, ya, makan, minum dengan sengaja. Ya, masa Ustazah makan? Ya, nggak masuk akal orang sholat tapi makan. Ya, maksudnya makan di sini, Bu. Maksudnya ada sisa-sisa makanan tapi dia telan. Ya, ada sisa makanan di sela-sela gigi, ada sisa makanan 2 butir nasi, atau ada sisa-sisa makanan ikan atau kacang hijau atau pisang dan lain-lain, maka dia menelan ke dalam, itu termasuk makan dan membatalkan sholat karena makan, ya. Makan al-akl itu membatalkan sholat, ya, dan minum itu membatalkan sholat. Ya, jadi kalau ada sisa-sisa makanan di mulut, maka sebaiknya langsung dikeluarkan. Langsung dikeluarkan tanpa disimpan di mulut. Karena kalau disimpan di mulut, itu bisa mengganggu sholat pertama. Dan yang kedua, khawatir dia masuk ke kerongkongan. Khawatir dia masuk ke kerongkongan sehingga bisa membatalkan sholat. Paham? Nah, paham? Nomor 9? Nomor 8, Ibu. Insya Allah paham, Ustazah.
Naam. Paham Ustazah. Afwan Ustazah. Naam. Ustazah tadi kalau yang HP berbunyi, kemudian Ustazah, Naam. misalnya HP berbunyi, kita sedang berdiri sholatnya berjamaah ya. Terus tasnya itu ada di bawah di depan kita. Berarti kita harus jongkok gitu kan? Atau melangkah satu langkah itu batal nggak Ustazah? Enggak batal karena itu Oh, boleh ya? gerakan yang dibutuhkan ya. Karena itu gerakan yang dibutuhkan. Kecuali kalau kita berjalan 10 langkah, nah itu ya. Oh iya. Iya Ustazah. Barakallahu fiik. Lanjut kita. Kemudian alistinad li ghairi udhrin. Kita menyandar tanpa uzur. Menyandar, bersandar tanpa uzur. Karena apa? Jika kita bersandar, berarti kita tidak berdiri dengan tegap. Padahal berdiri termasuk syartun li sihhatis shalah. Syarat sah sholat. Kemudian yang ke-11 ya, ta'ammudu ziyadati rukun. Sengaja dalam menambah sebagian rukun sholat. Ya, contohnya menambah ruku, ziyadah fi ruku, ya. Contohnya ziyadah fi sujud, menambah dalam sujud. Ya, misalnya kita sudah tahu, oh, ternyata kita sudah sujud, maka jangan sujud lagi. Ya, kalau kita sudah yakin, kalau kita sudah sujud 2 kali, maka kita ya udah jaga-jaga 3. Nah, ini yang membatalkan salat karena kita sudah mengubah keadaan sholat. Kita sudah mengubah hakikat sholat. Misalnya kita sudah 4 rakaat saat Isya, ya. Kemudian ketika kita berdiri ke rakaat kelima, kata yang kita lupa, maka jangan dilanjutkan lagi rakaat kelima, langsung duduk. Karena kalau misalnya kita sudah ingat itu rakaat kelima, ya, kemudian kita lanjutkan ruku, iktidal, sujud, maka itu termasuk menambah rukun sholat, ya. Maka langsung kita duduk, langsung kita tahiyatul akhir, tasyahud akhir. Contoh lagi misalnya menambah rukun, misalnya imamnya membacanya panjang, kemudian kita bolak-balik membaca Al-Fatihah. Ya, imamnya ketika sholat asar, ini baca apa kok lama? Kemudian kita tidak hafal kecuali sholat qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas. Ya, kemudian kita mengulang Al-Fatihah. Baca sekali alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Masih lagi belum ruku imamnya, kita baca lagi alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sampai waladdallin, baca lagi ketiga kalinya, ya. Ini termasuk menambah rukun dalam sholat. Ya, karena membaca Al-Fatihah termasuk rukun, dan yang menambah rukun dengan sengaja, maka itu membatalkan sholat. Paham Ibu? Paham Ustazah. Nah, dan selanjutnya yang ke-12, yang selanjutnya ta'ammudu taqdim ba'di al-arkan ala ba'din. Sengaja mendahulukan sebagian rukun. Ya, mendahulukan misalnya sujud sebelum ruku tanpa alasan, ya. Atau misalnya dia iktidal dulu baru ruku. Nah, dan yang ke-13 ta'ammudus salam qabla itmamiha. Sengaja salam sebelum menyempurnakan sholat. Sengaja salam sebelum menyempurnakan sholat. Misalnya dia tasyahud, belum tasyahud akhir, ya belum membaca asyhadu an la ilaha illallah, sudah salam. Ya. Atau misalnya di sini, ya, dia mendahului imam. Imam belum salam tapi dia sudah salam. Yang mendahului imam, maka ini membatalkan sholat. Imamnya baru iktidal,
tapi dia sudah mau sujud. Imamnya belum salam, tapi dia sudah salam karena sudah keburu sama janji orang. Ya, berarti di sini dia mendahului imam. Mendahului imam termasuk membatalkan sholat. Jadi hati-hati. Kalau imam lagi mau ruku, jangan langsung ruku dan jangan menyamai gerakan imam. Ya. Jadi pertama mendahului salamnya imam, atau yang kedua menyamai gerakan imam itu termasuk makruhatis sholat, termasuk makruhnya sholat. Tapi jika kita sudah mendahului gerakan imam, maka ini baru yang membatalkan sholat. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, alladzi yuqaddimul imam qabla itmamiha, karena siapa yang mendahului imam sebelum imam menyempurnakan, maka kata Rasulullah, ya, yuhawwiluhu kara'sil himar. Rasulullah mewanti-wanti kepalanya diganti dengan kepala keledai. Kenapa dinamakan keledai? Karena keledai kalau dibilangi, ya, karena keledai itu ibarat perumpamaan sebagai sifat dungu. Nah, keledai. Dia membawa banyak kitab-kitab, tetapi dia tidak memahami kitab tersebut, ya. Maka orang yang mendahului imam itu akan Allah ubah kepalanya seperti kepala keledai. Ya, maka hati-hati, ya, kita jangan mendahului imam yang sholat. Dan yang selanjutnya, ta'ammudu ihalatil makna fil qiraah, sengaja mengubah bacaan. Sengaja mengubah bacaan sehingga mengubah makna. Maksudnya di sini adalah bacaan Al-Fatihah. Ya, maksudnya di sini adalah bacaan Al-Fatihah. Karena bacaan Al-Fatihah termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Ya, mengubah bacaan. Misalnya di sini ya, iyyaka na'budu, tapi dia membaca iyyaka. Padahal iyyaka hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Tapi dia membaca iyyaka. Artinya iyyaka adalah matahari. Ya, nah ini contoh. Atau misalnya na'budu pakai ain, tapi dia ubah pakai alif. Na'budu. Ya, na'budu. Nah, ini mengubah makna. Misalnya alhamdu pakai ha, tapi dia membaca alhamdu. Ya, ini mengubah makna. Nah, jadi kita dianjurkan dan disunahkan, bahkan wajib bagi kita yang memiliki internet atau kita yang memiliki banyak uang, ya kelebihan harta, lebih hartanya untuk misalnya les, ya. Les atau belajar di lembaga-lembaga Quran, Al-Fatihah, supaya bacaan Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah kita benar, sehingga itu mengakibatkan sholat kita yang sah. Jadi termasuk membatalkan sholat adalah mengubah bacaan, yaitu bacaan surat Al-Fatihah. Dan yang selanjutnya, fashun niyah. Fashun niyah, yaitu membatalkan niat di tengah-tengah sholat. Membatalkan niat. Memotong niat, ya. Memotong niat. Dia mau sholat zuhur, aku mau batalkan dalam hatinya. Dia bertekad, berazam untuk membatalkan niat. Nah, ini bisa membatalkan sholat. Nah, ini perkara-perkara ini yang membatalkan sholat. Jadi jika ada salah satu dari perkara-perkara yang kita sebutkan, maka itu membatalkan sholat. Nah, ada yang bisa menyebutkan dari awal? Coba ya Ustazah. Pertama apa, Ibu? Pertama, yang Tertawa membatalkan sholat? terbahak-bahak Ustazah dalam sholat. Tertawa terbahak-bahak. Nah, tertawa terbahak-bahak. Kemudian yang kedua, Berbicara dengan sengaja sengaja tanpa tanpa kekusuhan. berbicara kekusuhan. sengaja.
Keempat, Ketiga, selanjutnya. Ustazah. Ketiga, Ya, ketiga. Lewatnya perempuan perempuan balik balik di di depan depan orang yang orang yang sholat. sholat. Insya Allah. Selanjutnya. Terbukanya aurat dengan sengaja dan tidak ditutup dengan sengaja. Naam. Selanjutnya. Kelima. Kelima, membelakangi Ka'bah, berpaling dari Naam, arah sahih. kiblat. Yang keenam. Terkena najis pada badan, pakaian, atau tempat sholat. Masya Allah. Selanjutnya. Yang Ketujuh, ketujuh. meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Sahih. Selanjutnya. Kedelapan, banyak bergerak berturut-turut tanpa kebutuhan. Sahih. Yang Kesembilan, ke-9. bersandar hingga hilang berdiri bagi yang mampu berdiri. Sahih. Kemudian selanjutnya. 10, menambah rukun dengan sengaja. Nah, menambah rukun. Ya, kemudian. 11, mendahulukan sebagian rukun secara sengaja. Sahih. Kemudian. 12, sengaja salam sebelum menyempurnakan sholat. Sahih. Yang ke-13. 13, sengaja mengubah bacaan hingga mengubah makna di dalam surah Al-Fatihah. Ke-14, membatalkan niat di tengah sholat. Nah, barakallahu fiik, Masya Allah. Ibu siapa namanya? Mbak Sakinah, Ustazah. Mbak Sakinah. Dari mana Mbak Sakinah? Dari UIN, lulusan UIN, Ustazah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tahallahu alaik. Mudah-mudahan Allah pahamkan Mbak Sakinah terhadap agama ini. Amin. Amin. Nah, jadi Ustazah mau nanya apakah Ustazah. Naam, tafadhol. Ini yang mengubah bacaan tadi Ustazah. Misalnya setelah Al-Fatihah kita membaca suatu surat. Kemudian misalnya ayat ke-5 atau ke-6 kita lupa. Apakah kita mengulang surat yang lain atau bagaimana Ustazah? Ya, Atau jadi hanya kalau baca lupa, saja? jangan mengada-ngada surat Ya. Dalam mengada-ngada surat langsung boleh ruku. Ya. Oh ya, Tidak mengharuskan dia mengganti surat yang selesai. lain. Ya. Nah, jadi Oh, boleh walaupun dia hanya langsung 4 ruku. ayat atau 5 ayat Ustazah? Iya, betul. Oh ya. Ada pertanyaan yang lagi? Ustazah nanya Ustazah, Naam, tafadholi. Ustazah kadang-kadang kita tuh karena sering lupa Ustazah ya baca Al-Fatihah, tapi terus baca ayat kita teringat tadi Al-Fatihahnya sudah sebelumnya, jadi apakah kita ulang Al-Fatihah atau gimana itu Ustazah? Kita Al-Fatihah Gimana, nih, Bu? kita baca Al-Fatihah, terus baca ayat. Setelah baca ayat kok cepat selesai, mungkin Al-Fatihahnya tadi terbaca atau tidak, itu apakah kita mengulang Al-Fatihah atau mengulang dari awal sholat niat kembali lagi Ustazah? Oh, naam. Kalau lupa misalnya, jadi kita jangan bermudah-mudahan untuk langsung membatalkan sholat. Ya, jadi kalau misalnya lupa misalnya ayat kelewat, ya, maka kita ulang. Ya, karena di sini ada sebabnya. Kecuali kalau kita sudah tidak ada sebabnya, kemudian tadi kita sudah yakin kalau kita sudah menyempurnakan surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita tidak tahu apalagi bacaannya, kemudian kita yakin untuk mengulangnya, ini yang tidak boleh. Tapi jika ada uzur misalnya kelewatan atau kayaknya terlalu cepat ada yang belum kita baca, nah maka di sini kita tidak membatalkan sholat dari awal, tidak. Tapi kita ulang surat Al-Fatihah dari awal, ya, untuk menyempurnakan surat Al-Fatihah yang tadi sempat kita lupa. Jadi membaca Al-Fatihah itu kalau lupa, misalnya ayat yang kita belum baca, itu bukan langsung dibaca. Misalnya kita lupa iya karena wudu misalnya. Harus dari awal. Karena di antara syarat membaca surah Al-Fatihah itu harus dengan at-tartib, dengan urut, ya. Maka kalau tidak urut, maka kita harus ulang dari awal. Ya, tidak boleh langsung misalnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Ya, jadi harus urut dari
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi harus urut. Jadi kalau lupa sedikit, kelewatan ayat, jadi harus diulang dari awal. Barakallahu Kasih fikum. Ustazah. Ibu Kasmawati, Ibu Nur Firdaus. Nah, Assalamualaikum Bu Ustazah. Izin Naam. tanya Bu Ustazah. Kita kan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kita nggak sesuai dengan mahraj, tapi kita sadar bahwa itu salah. Tapi kita teruskan karena ini sudah jauh, sudah berjalan. Jadi kita biarkan terus gitu. Itu sah nggak salat kita itu Bu Ustazah? Ya, contohnya? Contoh misalnya kita menyebutkan Alhamdulillah. Padahal sebenarnya kan bukan itu. Tapi kita tahu itu salah. Tapi Oh, tidak diulangi. kita tidak tahu ilmunya maksudnya. Tahu ilmunya itu Bu Ustazah, tapi sudah terlanjur gitu. Jadi kita sudah berjalan sudah separuh daripada ini baca Al-Fatihah, baru kita sadar, tadi kan bacaan tadi kan salah. Nah, itu tuh sah nggak salat kita itu kalau itu kita biarkan gitu? Itu bisa merubah makna atau tidak? Kalau misalnya merubah makna, misalnya seperti iyyaka, kepadamulah ya Allah, ya kalau mengubah makna, maka itu yang membatalkan sholat. Tapi jika tidak merubah makna, misalnya alhamdu kepanjangan atau kependekan misalnya ya, kayak yang tidak merubah makna itu yang biasanya harokatnya dipanjangkan atau harokatnya dipendekkan, itu di antara yang tidak merubah makna. Tapi kalau sudah merubah huruf, ha dari ha, ya, ada tasydidnya, tidak ada tasydidnya, misalnya dihilangkan tasydidnya, maka ini yang merubah makna. Kalau misalnya yang merubah makna ini, kalau kita mengubah huruf, ya, ha jadi ha, maka ini yang membatalkan sholat, maka harus diulang dari awal. Maksudnya diulang dari awal, kita ngulang daripada awal sholat gitu ya Bu Ustazah ya? Iya, tadi sholatnya dibatalkan, kemudian kita takbiratul ihram. Oh gitu. Ya terima kasih banyak Bu Ustazah dengan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjutkan ma yukrahu fis shalah. Ma yukrahu fis shalah. Apa-apa yang dimakruhkan dalam sholat. Ma yukrahu fis shalah. Apa-apa yang dimakruhkan dalam sholat. Pertama adalah al-iktisar alal fatihah fi raqatainil ulayaini. Jadi kita membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama. Jadi mencukupkan dengan bacaan surat Al-Fatihah dalam rakaat pertama dan kedua, tanpa membaca surat-surat pendek atau surat-surat yang mudah kita bacakan. Paham? Ya, jadi mencukupkan di rakaat pertama dan kedua hanya dengan surat Al-Fatihah, ya, maka ini yang menjadi makruhatus shalah. Jadi yang tidak disunahkan membaca surat pendek yaitu di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Di rakaat ketiga dan di rakaat keempat. Dan yang kedua, yang termasuk makruh-makruh dalam sholat, tikrarul Fatihah. Mengulang-ulang Al-Fatihah tanpa kebutuhan. Di mukhalafati dzalika aidan li sunnatin Nabi. Karena itu menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi jika misalnya dia mengulangi untuk kebutuhan lihaja, ya. Jika misalnya dia mengulang-ulang untuk kebutuhan, contohnya, fatahul khusyuk, dia tidak khusyuk ya ketika membaca Al-Fatihah, wa hudurul qalb inda qiraatiha, dan ketika membaca Al-Fatihah dia tidak menghadirkan hatinya, ya. Fa'arada tikrara, maka dia mengulang bacaan Al-Fatihah untuk menghadirkan hatinya, fala ba'sa bidzalik, maka itu tidak mengapa. Ya, lakin bisyarat, tapi dengan syarat alla yajurru dzalika ilal waswas, dengan syarat tidak dilakukan sering. Maksudnya setiap dia tidak khusyuk, maka dia karena ada faktor waswas, ya. Ada faktor waswas dalam sholat. Ada faktor waswas dalam sholat. Ya, maka kalau misalnya faktornya waswas dalam sholat, kemudian dia ulang terus, nah ini yang dimakruhkan. Tapi yang pendapat yang rojih, ya bukan makruh, tetapi dia masuk ke pembatal sholat. Karena di sana ada ziyadatu ruknin, penambahan rukun dalam sholat. Ya, jadi pendapat yang kuat, sebagaimana pendapat imam ulama yang lain bahwa mengulang Al-Fatihah tanpa kebutuhan termasuk membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya yang membatalkan yang termasuk makruh dalam sholat, yukrahul iltifatul yasir fis sholat bila haja. Dimakruhkan iltifatul yasir, yaitu melirik sedikit dalam sholat bila haja, tanpa kebutuhan, ya. Melirik ke kanan, melirik ke kiri tanpa kebutuhan, dan itu termasuk kata Rasulullah, termasuk ikhtilas, yaitu bentuk pencurian dalam sholat. Apa sabda beliau? Kalau dimakruhkan iltifat, yaitu melirik, ya, walaupun sebentar. Su'ila an iltifat fis shalah. Rasulullah pernah ditanya tentang orang yang melirik dalam sholat. Faqala, maka dikatakan huwa ikhtilas. Ya, ikhtilas. Jadi melirik dalam sholat itu termasuk salah satu bentuk pencurian. Yaktalisuhu syaiton, yang syaiton mencuri pahala hamba tersebut. Min sholatil abad, dari pahala sholat seorang hamba. Ya, jadi melirik dalam sholat itu termasuk gangguan syaiton yang bisa mengurangi pahala seorang hamba. Jadi seorang hamba yang sholat di masjid itu tidak semua sempurna, ya, tidak semua sempurna pahalanya. Tapi ada yang cuma dapat sepertiga pahala, ada yang mendapatkan cuma setengah pahala, bahkan ada yang mendapatkan tidak ada pahala sama sekali. Mengapa? Karena tidak khusyuk dalam sholat. Ya, karena tidak khusyuk dalam sholat. Maka di sini anjuran khusyuk, dan khusyuk termasuk wajibatus sholat. Wajibnya sholat, ya. Kewajiban sholat yaitu khusyuk. Jadi jika dia melirik sekali, ya, itu tidak membatalkan sholat. Tapi jika dia banyak, ya, yang sudah kita bahas tadi, al-amalul katsir, gerakan yang banyak, itu bisa membatalkan sholat, ya. Gerakan yang banyak bisa membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya kata mu'allif di sini, amma idza kan iltifat lihaja, tapi jika meliriknya lihaja untuk kebutuhan, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Contohnya, kaman ihtaja ila an yadfula an yasarihi fis shalah. Contohnya jika orang yang membutuhkan untuk meludah
yasari ke kiri, fis sholat dalam sholat berapa kali? Salasan 3 kali. Jika dia tertimpa waswas. Jadi ibu, kalau misalnya datang waswas syaiton, ini sudah 3 atau belum? Sering ditimpa waswas oleh syaiton ya. Maka di sini ada anjuran dari Rasulullah, dari syariat untuk meludah ke kiri 3 kali. Kalau misalnya tidak ada orang di kirinya, ya, meludah, benar-benar meludah, ya, benar-benar meludah 3 kali. Sebagaimana sahabat Jabir yang pernah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, asabani alwaswas fi shalah alladhi hala baini wa baina salati wa baina qiraati. Kata Jabir, ya, sahabat yang curhat pada Rasulullah, aku selalu waswas yang itu mengganggu bacaanku yang tadi, ya. Itu betul enggak bacaan sholatku, fatihahku, suratku misalnya. Sudah 3 atau belum, sudah 4 atau belum, itu waswas. Bagaimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, ya, dzalika syaiton yuqalahu khinzab. Itu syaiton yang memberikan waswas kepadamu, itu namanya syaiton khinzab. Ya. Apa namanya syaitan khinzab? Fa idza ja'aka, jika datang syaitan khinzab, maka utful ala yasarika salasan. Maka ludahlah ke bagian kiri jika tidak ada orang ya. Kalau kita lagi tidak salat jamaah, maka kita meludah ke kiri. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Ya. Maka kata Jabir di sini, fa fa'altu dzalik fa'adhaballahu anni. Aku melakukan itu meludah ke kiri 3 kali, maka Allah menghilangkan waswas itu dariku ya. Maka ini kan meludah 3 kali melirik ya. Tapi karena kebutuhan maka diperbolehkan. Fahadha iltifat lihaja, maka ini contoh melirik yang dibutuhkan. Amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi, ya, yang Nabi ajarkan. Wa kaman khafat ala sabihi ad-dhaya. Contohnya lagi, ibu yang takut anaknya hilang. Ya, ini contoh melirik yang boleh. Ya. Nah, ini contohnya. Hadza kulluhu fil iltifatil yasir. Ini contoh-contoh melirik yang sebentar. Amma idzal tafata syakhs bi kulliyati. Tapi kalau dia menoleh dengan berbalik badan, au istadbaral kiblah, atau dia membelakangi kiblat, ya, fa innahu tabtulu salatuhu, maka itu membatalkan salat. Idza kana dzalika bighairi udzrin, jika tanpa uzur, ya. Jadi balik semua jika tanpa uzur. Jika tanpa uzur, ya, jika tanpa uzur dia menoleh dengan sempurna sehingga dia membalikkan badan, atau yang kedua dia membelakangi kiblat, maka ini yang membatalkan sholat. Jadi yang termasuk makruhatus sholat itu melirik yang sebentar dan sedikit. Ya, itu yang makruh sholat jika tanpa uzur. Tapi kalau ada uzur, maka itu dibolehkan dan tidak mengurangi pahala. Nah, kemudian selanjutnya termasuk makruhatus sholat adalah taghmidul ainain fis sholat, memejamkan mata, menutup mata tanpa kebutuhan. Maksudnya kebutuhan atau ini tidak ada ya. Kebutuhan atau tidak ada kebutuhan. Karena ini praktek ibadahnya orang Yahudi. Di anna dzalika, karena hal tersebut yushbihu, menyerupai fi'lal majus, perilakunya orang Majusi. Inda ibadatihim an-niran, ketika mereka mengibadahi api. Ya, ketika mereka mengibadahi api. Jadi kalau ada alasan orang, ana lebih khusyuk kalau misalnya menjebak mata, hanya lebih mentadaburi makna kalau menutup mata.
kayak lebih enak, nyaman, lebih fokus terhadap apa yang kita baca, fokus kepada Allah kalau kita menutup mata. Ini contoh praktek yang salah, contoh ibadah yang salah ya. Walaupun kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu jika itu menyelisih syariat. Jadi kita harus mengikuti syariat, jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi kita harus paskan kita dengan syariat. Jangan syariat harus mengepaskan ke hawa nafsu kita. Jangan syariat yang harus menyocokkan kita, mensinkronkan dengan kebutuhan kita, jangan. Ya, jadi syariat melarang kita menutup mata, walaupun kita khusyuk dengan menutup mata, jangan ya. Karena ini termasuk makruh sholat. Jadi kita harus meninggalkan entah yang membatalkan sholat atau yang menjadi makruhatus sholat. Hal-hal yang membuat sholat itu makruh. Waqilah, dan dikatakan menutup mata itu yushbihu fi'lal yahud, menyerupai perilaku orang Yahudi. Ya, sementara kita dilarang menyerupai orang kafir. Tasyabbu bil kuffar. Sementara itu kita dilarang untuk bertasyabbu menyerupai orang-orang kafir. Paham Ibu? Insyaallah Ustazah. Paham Ustazah. Nah, Ustazah, selanjutnya, nah, tafadhali. Ustazah, kita tidak membaca ayat pada setelah Fatihah. Kadang-kadang sholat di masjid itu kan kita kan mau sholat sunat si muadzin itu antara adzan sama qomat itu terlalu cepat. Jadi kadang-kadang kita biar dapat yang sholat sunat muakkad, jadi kita buru-buru sholatnya, jadi tidak baca ayat. Jadi menurut Ustazah, apakah kita sholatnya pelan-pelan saja biar dapat 2 rakaat, atau sholatnya tanpa ayat dapat 4 rakaat biar dapat sunat muakkad waktu zuhur itu Ustazah? Gimana Ustazah pendapat Ustazah? Nah, jadi jika misalnya imam sudah takbir dan kita masih dalam sholat sunnah, maka jika bisa disempurnakan, ya bisa disempurnakan dengan waktu yang sempit itu, maka disempurnakan. Tapi kalau tidak bisa disempurnakan, maka kita langsung membatalkan sholat dan mengikuti imam. Jadi, misalnya di rakaat pertama dan kedua, imamnya sudah kita lagi rakaat kedua, imamnya sudah mau takbir, ya maka di sini kalau kita bisa sempurnakan dengan tidak membaca surat pendek. Jadi cukup dengan surat Al-Fatihah karena keadaan darurat ya. Karena keadaan darurat yaitu imamnya sudah mau mulai sholat, sehingga kita tidak usah membaca surat dan kita pendekkan sholat kita dengan ruku, dengan membaca 1 kali subhanarabbiyal azim, i'tidal dicepatkan, kemudian sujud dengan 1 kali baca subhanarabbiyal a'la ya. Tapi jika tidak memungkinkan, maka kita wajib mengikuti imam, menjawab seruan iqamah tadi ya. Karena itu wajib sementara salat kita sunnah. Maka yang didahulukan adalah yang wajib daripada sunnah. Pasti Ustazah Paham jadi? ilmunya. Ya Nah, Ustazah. kita harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah sehingga kita menjawab Sunnah. seruan imam. Kasih Ustazah. Paham? Barakallahu fiik. Nah, selanjutnya kita bahas iftirashul dzira'ain fi sujud. Iftirashul dzira'ain fi sujud. Kita meletakkan lengan tangan kita ketika sujud di atas lantai, ya. Menghamparkan kedua lengan di lantai saat sujud karena itu menyerupai hewan yaitu anjing. Kata Rasulullah SAW, i'tadilu fi sujud. Hendaklah kalian angkat sedikit lengan kalian ketika sujud. Mengapa? Wala yabsut ahadukum dzira'aihi in bisatal qalb. Jangan kalian taruh lengan kalian di atas lantai. Mengapa?
karena menyerupai al-kalb, anjing. Ya. Fayambaghi, maka sebaiknya lil musalli, untuk orang salat, an yujafi baina dhira'i, untuk mengangkat kedua lengannya, ya, dan menjauhkan dari pahanya. Wa yarfa'uhuma 'anil adan, mengangkat dari bumi, wa la yatashabba bil hayawan, dan tidak menyerupai hewan. Dan tidak menyerupai hewan. Ya, ini bisa mengurangi pahala sholat. Yaitu menghamparkan, naruh, ya, kita naruh kedua lengan di atas lantai. Kemudian yang keenam, termasuk makruhatus shalah, kasratul abath fis shalah. Banyak melakukan hal yang sia-sia dalam sholat. Contohnya apa? Contohnya misalnya gerak ke kanan ke kiri, ya, tapi jika tidak mencapai 3 kali berturut-turut. Ya. Dan yang kedua, misalnya yang selanjutnya, yang ketujuh ya. Yang ketujuh, at-takhassur, misalnya ya, pakai shot ya. At-takhassur. Ya, at-takhassur. At-takhassur adalah membiarkan baju panjang menjulur ke tanah dengan sombong. At-takhassur. Ya, nuhiya an yusalliyar rajul muhtasiran. Nabi melarang orang sholat, ya, dengan bajunya yang panjang menjulur ke tanah. Karena itu termasuk perilaku orang Yahudi. Kemudian yang kedelapan, yang termasuk makruhatis sholah, as-sadlu wa taghtiyatul fam fis sholah. As-sadlu wa taghtiyatul fam fis sholah, yaitu tidak menggerakkan tidak membiarkan bibir dalam sholat. Jadi harus digerakkan, harus dikomat-kamitkan, ya, membaca surah Al-Fatihah, baca doa ruku, membaca doa sujud, ya, harus digerakkan mulutnya. Jadi kalau membaca dalam hati itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Apa dalilnya? Dalilnya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sadli fis shalah wa an yughtiyar rajul fahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jika ada orang sholat yang menutup mulutnya dengan tidak menggerakkan, ya, dengan tidak menggerakkan mulutnya ketika membaca bacaan sholat. Kemudian yang 9, musabaqatul imam, mendahului imam. Ya, mendahului imam. Tapi pendapat yang rajih itu bisa membatalkan sholat. Pendapat yang dikuatkan para ulama itu bisa membatalkan sholat. Apa dalilnya? Dalilnya perkataan Rasulullah, ama yakhsha ahadukum, tidaklah kalian takut, idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, jika menaikkan kepalanya sebelum imam, an yaj'alallah ra'sahu ra'sa himal, Allah jadikan kepalanya sebagai kepala keledai, au yaj'al suratahu surata himar, atau Allah jadikan gambarnya, ya, mukanya seperti muka keledai. Nah, ini ancaman. Ancaman orang yang mendahului imam. Kemudian yang akan turut tashbikul asabi. Tashbik al-asabi, menjalin jari jemari ketika sholat. Ya, jadi menyilangkan jari jemari sebelum sholat, ya, sebelum sholat itu makruh. Tapi jika kita menyilangkan setelah sholat itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Jadi faqarahatu fis shalah min babi aula. Yang dimakruhkan itu sebelum sholat. Wa amma tashbih kharijah sholat, ketika dia menyilangkan setelah sholat, maka tidak ada kemakruhannya. Jadi boleh, ya,
boleh. Dan selanjutnya kafus sya'ar wa thawb, mengikat rambut atau menahan pakaian agar tidak jatuh, ya. Menahan pakaian agar tidak jatuh. Misalnya bapak-bapak misalnya ya yang menahan pakaiannya apa celana ya, menahan celananya diangkat ya, itu termasuk hal yang memakruhkan dalam sholat, bisa mengurangi pahala sholat karena itu bukan gerakan sholat. Nah, selanjutnya yang ke-12 adalah as-sholat bihadratit ta'am, sholat ketika makanan sudah terhidangkan. Ya. As-sholat bihadratit ta'am, sholat ketika makanan telah terhidangkan, sudah terhidangkan, sudah siap, ya, sudah siap. Nah, wa huwa yudafi'ul akhbathan, atau dia lagi menahan kentut, atau dia lagi menahan kentutnya, ya, maka ini bisa membatalkan sholat. Bukan, ini termasuk makruh dalam sholat. Jadi ibu-ibu kalau makanannya sudah terhidang, ya, atau kondisinya belum enak untuk sholat, ya, maka ibu-ibu jangan sholat dahulu, walaupun tidak di awal sholat, karena kualitas ibadah itu lebih diutamakan daripada kita sholat tetapi dalam keadaan tidak khusyuk, ya, dalam keadaan tidak khusyuk. Maka sholat ketika makanan sudah terhidang siap saji, apalagi masaknya enak ya, baunya menyantap, menyengat. Nah, di sini makruh ketika sholat ada makanan yang terhidangkan dan dia mau untuk makan. Dan yang terakhir, raf'ul basar ilas sama, mengangkat pandangan ke langit, ya, mengangkat pandangan ke langit. Apa sabda Rasulullah? La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ilas sama, hendaklah dia berhenti orang yang selalu mengangkat pandangan ketika sholat. Aw la tukhfatanna absaruhum, atau pandangan mereka dicabut oleh Allah. Nah, ini peringatan keras orang yang mengangkat pandangannya ke langit ketika sholat. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Saya Afwan Ustazah. mau tanya, Fadli. ini terkait dengan yang baju menjulur ke tanah tadi, Ustazah. Itu maksudnya kalau kan pernah saya lihat itu mereka ndak pakai mukena, Ustazah, tapi sholatnya dengan pakai baju. Otomatis kan itu menutupi ininya ya, Ustazah, menutupi kakinya ya, Ustazah. Ini untuk laki-laki, Bu, bukan perempuan. Kalau perempuan, ya, kalau perempuan bahkan dianjurkan untuk menutup sampai sampai tertutup kakinya, telapak kakinya. Bahkan bajunya sahabiat, bajunya istri-istri Nabi itu sampai mengepel tanah, ya. Jadi itu untuk laki-laki. Jadi laki-laki tidak boleh sampai menutup kakinya, menutup telapak kakinya. Termasuk sarung ya, Ustazah, sarung atau Nah, celana. sarung. Sohi. Iya. Oh gitu. Nah, Ustazah, jazakallah khair. Iya, Ki. Ada pertanyaan lagi? Ustazah, Afwan Ustazah. Yang poin menyilangkan jari jemari itu maksudnya seperti apa ya, Zah? Jadi kita menyilangkan, misalnya jari kanan ditaruh ke jari kiri, kan dimainkan. Ya misalnya misalnya ibu kalau misalnya capek, misalnya dibunyikan. Nah gini, nah gini, paham ibu? Menyilangkan jari jemari. Jadi memasukkan jari kanan ke jari ke kiri, kemudian dia satukan. Paham? Maksudnya diprotekin Ustazah? Apa gimana Ustazah? Iya, di Apa sih apa Mbak bunyi-bunyiin Esmeti? gitu Ustazah?
Iya Dipraktekin. dibedarin. Apa sih istilahnya? Iya dipraktekin. Hmm. Hmm. Oh, Iya. gitu Ustazah. Jadi dia waktu sholat tangannya bergerak-gerak gitu Ustazah. Sebelum sholat atau ketika sholat. Ya, sebelum sholat menunggu azan atau menunggu iqomah, ya Ya. itu dilarang. Tapi kalau dia sudah Oh, selesai sholat, boleh. boleh. Ya, Oh, sebelum nggak boleh ya? nggak boleh. Ya. Iya, iya, iya. Ustazah. Makasih Ustazah. Nah, nah, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang membahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, hukum orang yang meninggalkan sholat. Barakallahu fikum. Insya Allah kita bertemu kembali di pekan yang akan datang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang istiqomah dalam belajar agama. Allah pahamkan kita agama, sehingga Allah bukakan banyak keberkahan dalam hidup kita. Allah pintaskan kita ke dalam surganya, hingga kita bertemu Nabi SAW. Naktafi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana serahkan ke Mbak Betty. Ah ya, alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah Ustazah tadi sudah selesai ya untuk pembahasan malam ini terkait tadi pembatal sholat dan mahru-mahru dalam sholat. Insya Allah ketemu lagi di pekan ketiga. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan jazakillahu khairan untuk Ustazah, untuk ilmunya, dan untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Insya Allah nanti ada rekamannya, nanti di-share ya. Gitu. Mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah ketemu lagi pekan selanjutnya. Jazakallahu khair Mbak Betty ya. Iya Ki. Sehat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.